Halo semua, ASEAN merupakan pasar potensial dengan populasi sekitar 680 juta jiwa. Namun, potensi ini tidak homogen dan terfragmentasi oleh tingginya tingkat keberagaman dalam aspek budaya, agama, dan tingkat ekonomi. Perbedaan budaya akan membentuk nilai-nilai dan perilaku konsumen tiap negara. Apa yang dianggap wajar di suatu negara bisa jadi sensitif di negara lain. Untuk perbedaan agama akan menciptakan segmen khusus, seperti misalnya produk halal yang wajib untuk konsumen Islam. Terakhir, ada tingkat ekonomi. Perbedaan daya beli menciptakan segmen pasar yang berbeda-beda, dari kelas elit hingga pasar massal. Sehingga, tentu suatu perusahaan tidak bisa mengandalkan satu strategi pemasaran untuk semua jenis konsumen. Nah, teman-teman, selain tiga fondasi tadi, konsumen ASEAN kini bertransformasi karena dua kekuatan. Yang dimana yang pertama adalah urbanisasi dan yang kedua adalah digitalisasi. Yang pertama, urbanisasi ini menciptakan kelas menengah baru yang sibuk dan modern. Mereka mencari produk yang menawarkan kenyamanan dan efisiensi. Yang kedua itu digitalisasi. Adopsi internet dan smartphone kini sangat masif, yang dimana ini mengubah total cara konsumen untuk berbelanja. Konsumen sekarang jauh lebih cerdas. Mereka sebelum membeli akan riset online, baca ulasan, dan melihat review dari influencer. Artinya, strategi pemasaran digital, kehadirannya sebuah e-commerce dan produk yang praktis untuk kaum urban kini bukan lagi sebuah pilihan, tetapi sebuah keharusan untuk sukses di pasar ASEAN. Halo semuanya, sekarang kita akan membahas tentang faktor apa saja yang mempengaruhi preferensi konsumen di kawasan ASEAN. Preferensi konsumen di kawasan ASEAN sangat beragam, dipengaruhi oleh budaya, agama, dan gaya hidup yang khas di tiap negara. Kawasan ini mencerminkan identitas lokal yang terus beradaptasi dengan arus globalisasi. Budaya membentuk nilai dasar dalam memilih produk. Agama menetapkan standar etis konsumsi, sementara gaya hidup modern yang dipengaruhi urbanisasi dan teknologi mempercepat perubahan preferensi. Faktor yang akan dibahas pada saat ini yang pertama ada faktor budaya. Budaya menjadi penentu utama perilaku dan keinginan konsumen. Menurut Tantri, kebiasaan masyarakat dalam menilai suatu yang dianggap bernilai termasuk ke dalam faktor budaya. Di Asia, nilai kolektivitisme mendukung keputusan pembelian yang mempertimbangkan kepentingan keluarga dan komunitas. Di Indonesia dan Malaysia, nilai ini tercermin dalam kebiasaan memilih produk yang menonjolkan kebersamaan dan keharmonisan sosial. Di Indonesia, preferensi produk sering dipengaruhi identitas daerah, seperti batik, kuliner, dan produk khas Nusantara. Sementara di Malaysia, perpaduan budaya Melayu, Tionghoa, dan India menciptakan pola konsumsi yang lebih beragam dan modern. Terlihat dari tren busana muslim kontemporer dan makanan halal berkonsep internasional. Meski sama-sama berakar pada budaya kolektivitisme, ekspresi budaya di kedua negara menunjukkan karakter dan identitas sosial yang berbeda. Yang kedua, ada faktor agama. Agama membentuk kerangka etika dan perilaku konsumsi masyarakat ASEAN. Di negara mayoritas muslim seperti Indonesia, Malaysia, dan Brunei, ajaran Islam mendorong praktik yang adil, transparan, serta menjauhi riba. Permintaan terhadap produk halal meningkat pesat dan meluas ke sektor kosmetik, farmasi, hingga pariwisata. Sedangkan di Thailand dan Vietnam yang mayoritas beragama Buddha, nilai kesederhanaan dan kasih terhadap makhluk hidup mendorong preferensi pada produk ramah lingkungan, vegetarian, dan hidup berkelanjutan. Bagi pelaku bisnis, memahami nilai-nilai keagamaan menjadi penting agar strategi pemasaran selaras dengan keyakinan konsumen. Dengan demikian, agama tidak hanya mempengaruhi etika sosial, tetapi juga menjadi faktor utama pembentuk preferensi dan pola konsumsi masyarakat ASEAN. Gaya hidup menjadi faktor penting dalam membentuk preferensi konsumen di ASEAN karena mencerminkan nilai, aspirasi, dan kebiasaan masyarakat yang terus berubah. Setelah pandemi COVID-19, pola konsumsi di Indonesia bergeser ke arah digital belanja online dan pembayaran digital meningkat karena kenyamanan dan keamanan. Selain itu,
Tren gaya hidup berkelanjutan mulai muncul, terutama di industri fashion, di mana konsumen kini lebih memilih produk ramah lingkungan, barang thrift, dan merek yang bertanggung jawab sosial. Aspek seperti fashion consciousness, health consciousness, dan keterbukaan terhadap merek asing juga berpengaruh terhadap pilihan produk. Generasi muda atau Gen Z berperan dalam perubahan ini karena pengaruh media sosial yang tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga menjadi sumber informasi produk dan ulasan merek. Akhirnya, gaya hidup modern berbasis teknologi dan kesadaran sosial kini menjadi kunci untuk membentuk preferensi konsumen dengan kenyamanan, identitas diri, dan berkelanjutan sebagai faktor utama dalam keputusan membeli. Penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan kelas menengah di kawasan ASEAN menjadi faktor utama meningkatkan daya beli masyarakat dan potensi pasar regional. Berdasarkan laporan Invest in ASEAN dan Myknes, jumlah rumah tangga kelas menengah diproyeksikan mencapai 120 juta pada tahun 2025, atau 2 kali lipat dibandingkan tahun 2010. Namun, terdapat kesenjangan daya beli besar antara ASEAN 6, Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand, dan CLMT, Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam. Negara-negara ASEAN 6 memiliki pendapatan per kapita jauh lebih tinggi sehingga konsumen di wilayah ini lebih banyak mengalokasikan pengeluarannya untuk premium dan barang-barang internasional. Sebaliknya, konsumen di negara CLMT lebih sensitif terhadap harga, cenderung memiliki produk lokal yang lebih terjangkau. Preferensi konsumen ASEAN juga menunjukkan bahwa tren meningkatnya permintaan terhadap produk premium, branded, dan internasional, terutama di negara-negara dengan daya beli tinggi. Sementara itu, di negara CLMT, strategi harga promosi menjadi faktor penting dalam menarik konsumen. Meskipun kelas menengah terus tumbuh, terdapat tantangan-tantangan seperti penyusupan sebagai kelompok middle class di negara tertentu, misalnya Indonesia, serta pertumbuhan yang lebih lambat di beberapa negara CLMV. Secara keseluruhan, potensi pasar ASEAN menjadi sangat besar, namun perusahaan perlu menyesuaikan strategi bisnis dan pemasaran dengan tingkat daya beli, sensitivitas harga, dan serta preferensi konsumen di masing-masing negara. Kemudian, ada studi kasus. Nah, di sini kami mengambil preferensi konsumen dari 3 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Nah, yang pertama, ada preferensi konsumen dari Indonesia. Indonesia merupakan negara dengan masyarakat muslim terbesar di dunia. Filipina. Maka, permintaan akan makanan bersertifikasi halal, terutama makanan ringan dan makanan siap saji, meningkat. Konsumen Indonesia juga menerapkan digital lifestyle, yang mana konsumen lebih memilih untuk berbelanja di e-commerce demi kemudahan dalam memilih produk dan produk yang lebih bervariasi. Nah, yang kedua, ada preferensi konsumen dari Malaysia. Malaysia merupakan negara multikultural yang memiliki preferensi makanan bervariasi. Tetapi, untuk tren terkini, konsumen dari Malaysia memilih makanan fusion atau makanan kombinasi. Konsumen dari Malaysia lebih terbuka terhadap kombinasi masakan, seperti nasi lemak burger dan roti canai pizza. Mereka juga mementingkan halal atau tidaknya makanan dan minuman di beberapa tempat makan. Nah, yang ketiga dan terakhir adalah preferensi konsumen dari Filipina. Kuliner Filipina dipengaruhi oleh budaya Spanyol dan budaya lokal. Tapi untuk tren saat ini, konsumen memilih makanan tradisional seperti picaron dan kakanin, yaitu makanan penutup tradisional. Ada juga beberapa minuman berbasis lokal yang bermunculan seperti taho, yaitu picaron dan kakanin, dan juga sago yang menarik perhatian konsumen yang mencari pengalaman otentik. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa preferensi konsumen Indonesia adalah makanan halal, dari Malaysia adalah makanan fusion dan halal, dan dari Filipina adalah makanan dan minuman tradisional. Jadi yang terakhir saya akan berkesimpulan, preferensi konsumen di kawasan ASEAN terbentuk melalui interaksi yang sangat kompleks antara faktor budaya, agama, gaya hidup, serta tingkat daya beli masyarakat di masing-masing negara. Faktor tersebut tidak hanya mempengaruhi pola konsumsi dan persepsi terhadap nilai produk, tapi juga menentukan strategi adaptasi yang harus dilakukan oleh pelaku bisnis lintas negara. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam terhadap dinamika sosial budaya, dan ekonomi lokal menjadi kunci keberhasilan bagi pelaku bisnis dalam mengembangkan strategi lintas negara di ASEAN. Lebih lanjut, proses integrasi pasar ASEAN melalui kebijakan ekonomi regional memberikan peluang yang luas bagi perusahaan
untuk melakukan penetrasi produk lintas negara. Namun, keberhasilan dalam memanfaatkan peluang tersebut sangat bergantung pada kemampuan perusahaan dalam menyesuaikan produk, komunikasi pemasaran, serta pendekatan bisnis dengan karakteristik dan preferensi konsumen di masing-masing negara anggota ASEAN. Terima kasih.